Kak. Swastiastu adik. Selamat pagi. Oke, silakan masuk. Pagi, Kak. Ya, silakan gunakan hand sanitizer. Langsung duduk ya. Oke. Ya, selamat pagi. Ratna, ya Bapak senang sekali Ratna bisa datang ke ruang konseling hari ini. Ya, mungkin nanti ada hal mungkin dari adik Ratna ingin ceritakan ke Bapak. Ya, yang pertama Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik. Tadi adik berangkat dari mana? Dari Marga, Pak. Dari Marga. Marga mana? Cautua. Sudah minta izin sama orang tua Sudah. untuk datang ke sekolah? Sudah. Sudah. Bagaimana kabarnya? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Iya. Oh gitu. Ya kelihatannya dari mukanya adik, karena manja adik ada masalah. Yang baiknya sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya sambil adik menenangkan diri. Ya kelihatan adik belum tenang ini. Ya tarik nafas dulu nak, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Ya sudah agak tenang. Sudah, Pak. Sudah. Ya kalau sudah, mari kita berdoa. Semoga nanti setelah kegiatan konseling kita di sini dapat menyelesaikan masalahnya adik, mendapatkan solusi dari masalahnya adik. Berdoa, mulai berdoa, selesai. Ya tadi adik bilang kabarnya tidak baik ya. Tidak baik, kenapa adik? Entah, Pak. Saya merasa bingung dan sangat sedih. Oh masih sangat bingung dan sedih. Ya Bapak merasakan ya apa yang adik rasakan. Dan pada hari ini kita konseling ya nak ya. Iya. Ya sebelumnya adik sudah pernah konseling. Tidak, Pak. Apa itu konseling, Pak? Ya untuk konseling itu adalah usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didiknya yang mengalami masalah, dengan tujuan nanti setelah dilaksanakannya konseling, adik dapat mencari solusi atau kita mendapatkan solusi tentang permasalahan yang adik alami. Itu. Dan juga di dalam konseling ini ada asasnya, di asas ini tujuannya biar adik ini nyaman terhadap kegiatan bimbingan konseling. Adapun beberapa asas yang kita gunakan di dalam bimbingan konseling, yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Ya, jadi nanti apapun yang adik ceritakan ke Bapak, apapun isi pembicaraan kita di sini, ini menjadi rahasia kita berdua. Yang kedua, ada namanya asas keterbukaan. Jadi kita terbuka saja, kita secara jujur apa yang adik permasalahkan, kita secara terbuka berdoa mencari solusi untuk masalahnya adik. Dan yang ketiga, ada namanya asas kesukarelaan. Ya, adik tahu arti sukarela? Tahu, Pak. Apa sukarela? Sukarela, ikhlas dalam membantu seorang. Ikhlas jadinya. Ya, itu. Jadi Bapak secara sukarela untuk membantu adik dalam memberikan solusi, dan juga adik secara sukarela mengikuti kegiatan konseling ini. Ya. Sudah paham sampai segitu? Paham, Pak. Paham. Ya, untuk durasi waktu kita laksanakan konseling. Ya, sekarang sudah jam 8:30. Kita laksanakan konseling selama 30 menit. Bagaimana? Silakan. Sepakat, Pak. Tadi adik mengatakan masih bingung dan sedih. Iya. Nah, bingung dan sedih itu kayak gimana? Karena apa? Baik, Pak. Saya akan menceritakannya. Tapi mohon mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Iya, baik. Suatu etika kita memang untuk merahasiakan masalahnya adik. Jadi silakan adik bisa menyampaikan masalahnya, silakan sampaikan unek-uneknya, apapun itu silakan disampaikan secara jelas. Ya, silakan adik, bagaimana permasalahannya? Jadi begini, Pak, saya merasa tidak percaya diri saat praktek dan saat mempresentasikan hasil praktek. Tidak percaya diri.
Oh ya, mungkin bisa gini, coba lebih gini lagi. Contohnya bagaimana? Nah, Mm, setiap praktek pasti saya gugup. Saya selalu takut dan gemetar untuk mempresentasikan hasil praktek saya kepada teman-teman. Biasanya saat bagaimana adik gugup? Saat tampil di depan teman-teman dan guru untuk mempresentasikan hasil praktek saya. Jadinya di saat praktek adik gugup, dan setelah praktek ada presentasi jadinya. Iya. Ada presentasi. Di saat presentasi bagaimana? Rasanya gemetar. Saya tidak bisa berbicara dan sulit sekali untuk berbicara. Kenapa kok adik bisa kaku? Kenapa adik bisa gugup saat presentasi? Kenapa? Ya, saya merasa kurang dibandingkan teman-teman saya yang lain. Saya takut kalau nanti saya salah bicara saat presentasi, saya akan ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Adik merasa diri kurang jadinya. Iya. Usaha-usaha yang pernah adik lakukan, apa saja yang pernah adik lakukan? Saya selama ini saya cuma diam, Pak. Karena saya takut. Oh, karena adik takut, Iya. cuma diam saja. Mungkin di rumah pernah nggak? Kan banyak nih ada tips-tips agar di presentasi itu kita bisa lancar. Iya. Itu pernah nggak membaca tips-tips seperti itu? Pernah, Pak. Saya juga pernah mencoba untuk belajar di depan cermin, tapi tidak berhasil. Tetap saja saya masih grogi, Pak. Berarti adik sudah ada usaha. Jadi kalau adik dengan usaha itu sudah tidak berhasil dan saat presentasi juga adik grogi, jadi adik diam saja. Iya, Pak. Diam. Terus setelah diam, gimana, nyaman nggak rasanya kalau diam? Tidak, Pak. Terus itu keinginan adik ke depan bagaimana? Keinginan saya ke depannya itu saat presentasi, saya akan memperhatikan penampilan dahulu. Terus saya akan menyemangati diri saya sendiri, saya pasti bisa. Terus saya akan mengatur nafas, berusaha tenang saat presentasi, mempelajari materi, dan tentunya banyak berlatih lagi, Pak. Jadi itu yang akan adik laksanakan dokter. Itu sangat bagus. Ya, Bapak senang sekali. Yang pertama, tadi adik sudah memahami masalahnya. Ya, yaitu adik merasa gugup saat presentasi dan juga saat praktek. Adik sudah ada nih rencana ke depan. Apakah yakin ke depan bisa melakukan hal itu semua? Yakin, Pak. Ya, adik siap melaksanakan itu semua. Siap. Masalah adik ini, ya, adik sudah menemukan solusinya, artinya sudah adik sampaikan, dan dengan harapan nanti adik bisa berubah. Ya, dari di awalnya adik tidak percaya diri menjadi percaya diri dalam melakukan praktek. Adik kapan lagi ada praktek, Adik? Jumat depan, Pak. Praktek jam berapa, Nak? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti nanti jam 8 pagi Bapak akan lihat adik nanti. Ya, silakan, selama kan ada nih waktu 1 minggu. Coba ya dipikirkan apa solusi yang adik dapatkan tadi. Banyak berlatih. Yang tadi itu menurut Bapak bagus tuh latihannya adik di depan cermin itu. Jadi adik bisa melihat diri sendiri kan. Melihat diri sendiri. Dan juga nanti perbanyak baca tips-tips ya. Iya, Tips-tips Pak. untuk meningkatkan percaya diri. Tidak ada orang yang tidak bisa. Ya, jangan selalu merasa diri adik ini rendah. Jangan selalu merasa orang lain itu lebih pintar daripada adik, belum tentu. Bapak yakin adik pasti bisa berusaha nanti. Iya, Pak. Ya, dan untuk itu nanti untuk hari Jumat depan Bapak akan lihat adik praktek. Ya, kalau Bapak pantau nanti adik sudah tidak gugup dalam praktek. Nah, yang kedua, adik tidak gemetar saat presentasi dan adik bisa berbicara saat presentasi. Ya, Bapak berikan 2 jempol, hitungan jempol untuk adik nanti. Bapak akan pantau nanti. Iya, Pak. Nah, ya semoga nanti berhasil. Iya. Ya, tentunya dengan semangat yang kuat dari adik. Iya. Gitu. Dan juga untuk adik
permasalahan yang lain ingin disampaikan kira-kira? Tidak Pak, saya rasa sudah cukup. Simpulkan sekarang ya Iya Pak. untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, adik mengalami masalah seperti gugup dalam presentasi, gugup dalam praktek. Yang kedua, adik sudah menemukan solusinya tadi. Iya Pak. Ya, solusinya yang pertama itu apa nak? Yang pertama solusinya Memperhatikan penampilan, menyemangati diri sendiri, mengatur nafas, terus mempelajari materi, dan tentunya banyak berlatih. tentunya banyak berlatih. Ya, itu kesimpulan kita untuk hari ini. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak tutup ya karena adik sudah tidak ada lagi ya. Sebelum kita akhiri, Bapak minta adik untuk mengisi form evaluasi hasil layanan bimbingan konseling individu. Ya, ini tujuannya nanti sebagai bahan evaluasi Bapak dalam menyelenggarakan kegiatan konseling. Coba analisis penyebab kamu merasa tidak percaya diri. Ya, kenapa tidak percaya diri? Karena saya takut dan malu jika salah bicara saat tampil. Tindakan-tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri? Nah, tadi apa yang disebutkan? Saya akan belajar lebih giat, berlatih, mempelajari materinya, terus saya memperhatikan penampilan, terus mengatur nafas saat praktek, dan berusaha lebih tenang. Tentunya juga menyemangati diri sendiri. Gitu. Ya, silakan ditulis. Setelah mendapatkan konseling, bagaimana perasaan adik? Sudah merasa lega dan tenang. Rasa ketakutan dan kecemasan saya sudah mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Dan tentunya lebih semangat sekarang. Lebih semangat ya, silakan dituliskan. Sudah, silakan diisi tanda tangan. Nah, yang peserta didik. Yang kedua, ini instrumen kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Pertama, sikap atau penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda. Kedua, kemudahan guru BK atau konselor untuk diajak curhat. Kepercayaan Anda terhadap guru BK atau konselor dalam layanan konseling. 4. Pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individual. Untuk tindak lanjutnya, adik kan praktek hari Jumat depan. Iya Pak. Nah, nanti hari Jumat depan kan Pak nanti lihat adik praktek. Nah, setelah itu kita laksanakan konseling lagi bagaimana? Baik Pak. Setuju? Jadi nanti tujuan konselingnya kita mengevaluasi apa yang adik sudah lakukan. Iya. Ya, dan bagaimana perbedaannya. Apa perbedaan nanti sebelum ada konseling, prakteknya sebelum di konseling, dan hari ini kan konseling sudah. Ya, nanti kan sesudah konseling bagaimana perasaannya saat praktek. Iya Pak. Gitu. Setuju? Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, semua sudah adik sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik, dan sekarang silakan bisa acara bebas ya. Tetap semangat. Semangat. Silakan bisa acara bebas.